Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat yang dirahmati oleh Allah, pada hari ini kita bisa kembali berjumpa, dan Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmatnya kepada kita, sehingga kita bisa mengisi hari ini dengan ibadah di dalam bulan Ramadan yang mulia. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, di episode kelima dari cerita Adli, kita masih tetap akan membincangkan tentang kehidupan sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan para sahabat Rasulullah banyak sekali memberikan pelajaran kepada kita. Kehidupan para sahabat Rasulullah juga banyak memberikan hikmah kepada kita tentang bagaimana kita berjuang dan bagaimana kita mencintai sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, di episode kelima ini kami akan menyajikan satu kisah tentang salah seorang sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dengan kekhusyuannya dalam beribadah dan terkenal dengan kegigihannya dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Siapakah nama sahabat ini? Beliau adalah Abbad bin Bishr al-Ansari. Sesuai dengan namanya Al-Ansari, sahabat Abbad bin Bishr merupakan dari golongan Ansar, yang mana merupakan penduduk asli dari kota Madinah Al-Munawwarah. Cerita tentang Abbad bin Bishr begitu luar biasa. Cerita tentang Abbad bin Bishr akan mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menjaga kekhusyuan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cerita ini berawal dari peperangan Dzatur Riqa yang dilakukan oleh kaum muslimin melawan orang kafir. Setelah perang Dzatur Riqa selesai, Rasulullah dan pasukan muslim lainnya berencana untuk kembali ke kota Madinah Al-Munawwarah. Tapi karena pada saat itu hari telah gelap, Rasulullah memutuskan agar beliau dan pasukannya beristirahat terlebih dahulu di suatu tempat. Pada saat itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat-sahabatnya, "Wahai sahabat-sahabatku, siapakah di antara kalian yang berkenan untuk berjaga pada malam hari ini dan menjaga kami semua ketika kita beristirahat?" Pada saat itu muncullah dua orang. Yang pertama adalah sahabat Abbad bin Bishr dari golongan kaum Ansar, dan yang kedua adalah sahabat Ammar bin Yasir dari golongan kaum Muhajirin. Pada akhirnya mereka berdua yang bertugas akan berjaga dan menjaga Rasulullah dan pasukan muslim yang tengah beristirahat. Pada saat itu sahabat Abbad bertanya kepada sahabat Ammar, "Wahai Ammar, engkau lebih memilih berjaga di awal malam atau di akhir malam?" Sahabat Ammar menjawab, "Aku akan berjaga di akhir malam. Sekarang aku akan istirahat, dan nanti di tengah malam aku akan bangun dan engkau beristirahat." Akhirnya disepakati untuk yang menjaga pertama kali adalah sahabat Abbad bin Bishr. Pada saat itu sahabat Abbad bin Bishr sambil berjaga, beliau menunaikan ibadah salat sunnah untuk mengisi waktunya yang kosong untuk berjaga. Dan ternyata tanpa disadari oleh sahabat Abbad bin Bishr dan tanpa disadari oleh sahabat Ammar dan pasukan muslim yang lainnya, ternyata ada satu orang kafir yang diam-diam membututi mereka. Dan ketika orang kafir ini melihat bahwasanya pasukan muslim semuanya sedang tertidur dan hanya menyisakan satu orang saja, yaitu sahabat Abbad bin Bishr, orang kafir ini berencana untuk membunuh dan menyerang sahabat Abbad bin Bishr. Ketika sahabat Abbad bin Bishr tengah menunaikan salat, pada saat itulah orang kafir ini melemparkan panah yang pertama kepada sahabat Abbad bin Bishr. Tak ayal, pada akhirnya panah ini mengenai tubuh sahabat Abbad bin Bishr. Lantas bagaimana sholatnya Abbad bin Bishr? Apakah sholatnya batal? Apakah sahabat Abbad bin Bishr kemudian menyerang orang kafir ini? Tidak. Ternyata sahabat yang dirahmati oleh Allah, sahabat Abbad bin Bishr tetap melanjutkan sholatnya. Kemudian orang kafir ini kembali melemparkan anak panah untuk kedua kalinya, dan kali ini mengenai kembali tubuh sahabat Abbad bin Bishr. Tapi lagi-lagi sahabat Abbad bin Bishr tetap kokoh dan melanjutkan sholatnya. Orang kafir ini semakin membabi buta dalam menyerang sahabat Abbad bin Bishr. Pada akhirnya orang kafir ini kembali melemparkan anak panah untuk ketiga kalinya dan kembali mengenai tubuh sahabat Abbad bin Bishr.
Pada saat itu sahabat Abbad bin Bishr dalam keadaan tengah ruku. Kemudian sahabat Abbad bin Bishr pun sujud, kemudian mengakhiri sholatnya dan salam. Kemudian sahabat Abbad bin Bishr membangunkan sahabat Ammar, "Wahai Ammar, bangunlah. Sesungguhnya ada orang yang menyerang kita dan aku tengah terluka." Melihat sahabat Abbad bin Bishr yang terluka, sahabat Ammar kemudian berteriak, "Wahai sahabat Abbad, kenapa engkau tidak membangunkan aku?" Kemudian sahabat Abbad bin Bishr menjawab, "Wahai Ammar, aku tengah sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang kafir ini melempariku dengan 3 panah." Sahabat Ammar kembali bertanya, "Wahai sahabat Abbad, kenapa tidak engkau batalkan sholat kamu agar engkau selamat?" Tapi apa jawaban sahabat Abbad? "Wahai sahabat Ammar, sesungguhnya aku tidak ingin membatalkan sholatku. Aku ingin menyelesaikan surat yang aku baca. Dan pada saat aku sholat, aku teringat bahwasanya aku diberikan amanah oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk menjaga mereka, untuk menjaga beliau, sehingga aku mempercepat sholatku agar aku bisa menjaga Rasulullah Muhammad SAW dan pasukan muslim lainnya dari serangan orang kafir ini." Sahabat yang dirahmati oleh Allah, dari cerita tentang sahabat Abbad bin Bishr, kita bisa mengetahui betapa khusyuknya sahabat Abbad bin Bishr ketika sudah sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa gigihnya sahabat Abbad bin Bishr meskipun terluka dengan 3 panah yang menembaki tubuhnya, yang menghujani tubuhnya, tapi sahabat Abbad bin Bishr tetap melanjutkan sholatnya sampai tuntas. Dari cerita tentang sahabat Abbad bin Bishr, kita juga belajar bagaimana sahabat Abbad bin Bishr begitu mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Sampai-sampai sahabat Abbad bin Bishr mempercepat sholatnya hanya karena beliau terpikir tentang keselamatan Rasulullah Muhammad SAW. Sahabat, dari sahabat Abbad bin Bishr inilah kita belajar untuk mencintai Rasulullah Muhammad SAW dengan cinta yang luar biasa. Sahabat Abbad bin Bishr merelakan tubuhnya untuk dihujani oleh panah demi menjaga sholatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sahabat Abbad bin Bishr meskipun dalam keadaan sholat, beliau tetap teringat kepada Rasulullah Muhammad SAW dan memikirkan tentang bagaimana keselamatan Rasulullah Muhammad SAW. Dari kisah inilah kita akan banyak belajar tentang bagaimana kita khusyuk dalam beribadah, tentang bagaimana kita mencintai sosok baginda kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga dari kisah Abbad bin Bishr ini semakin mempertebal iman kita, semakin membuat kita lebih khusyuk lagi ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terpenting adalah membuat rasa cinta kita kepada Rasulullah semakin besar dan semakin besar. Amin ya rabbal alamin. Dari pusat kota Gresik saya ucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat berpuasa hari kelima. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.